Ya, lanjut kita. Nah, ini yang tadi. No, it's okay, Ayun. Welcome, welcome. Alright, so next, I'm going to be... Good evening. I'm going to be talking about a specific kind of passive sentences called the passive progressive sentences. Jadi ini bentuk yang spesifik begitu ya. Kalau tadi kan kita ngomong passive sentences secara umum. Kalau sekarang kita ngomong passive progressive sentence. Apa maksudnya ya? Progressive itu apa? Ada yang tahu? Iya, continuous. Continuous, betul. Jadi maksudnya kalimatnya pasif tapi progresif. Exactly, sedang berlangsung. Gitu ya. Nah, di situ saya tulis gitu kan. Kalimat tadi kan sudah saya sempat bahas juga ya. Kalau kalimat pasif itu kan rumus ajaibnya tetap sama. To be plus verb 3. Maka sama, ketika misalkan Anda menemukan kalimat yang progresif, bentuknya kan seperti itu ya. Ani is writing some letters. Oh tunggu, sudah ada to be-nya ya. Terus gimana dong? Tetap, jadi kan memang sudah ada to be-nya, maka tambahkanlah satu to be lagi, dan to be-nya yang jadikan bentuk verb ing, lalu tambahkan verb 3. Saya ulang sekali lagi. Jadi kalau misalnya kalimatnya bentuknya continuous, kan sudah ada to be-nya nih ya. Nah, to be-nya ini tetap dipakai, ya kan? Lalu, to be plus verb 3-nya masukkan ke dalam sini, ya kan? Yang mana nanti posisi verb ing atau bentuk progresifnya akan ditempati oleh be yang baru. Lalu, kata kerja yang ada di sini menjadi bentuk ketiga, seperti ini. Hati-hati dengan penggunaan to be yang dipakai. Karena ketika subjek dan objeknya tidak sama secara kuantitas, maksudnya kalau kita lihat Ani di situ kan subjek tunggal ya. Kalau some letters kan subjek jamak, maka to be-nya nanti juga akan berubah. Is menjadi are. Hanya itulah perubahan yang bisa terjadi. Kalau tense tidak mungkin berubah, karena kalimatnya sebenarnya secara tense masih tetap sama, cuman dibalik aja aktif pasifnya. Jelas sampai di sini? Good. Oke. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah namanya passive voice with modal auxiliaries. Jadi ada kata bantu, ya. Kata bantunya itu modals yang ada di situ. Kalau di sini modalnya apa sih? Di contoh yang ada di slide itu. Hehe. Yep, should gitu ya. Sudah keren gitu ya. Jadi modelnya adalah should yang ini, ya. Kalau misalnya kayak gini gimana? Ya sama aja. Rumus ajaibnya tadi apa? Rumus ajaibnya tadi apa? Oh no no no, maksud saya rumusnya pasif. Ya, be plus verb 3. Makanya kalau misalnya ada modelnya seperti ini, ya sudah ditambahkan saja to be plus verb 3. Kalau tadi kan ada ya, betul betul. Be plus verb 3. Tambahkan be plus verb 3-nya jadi seperti apa? Ya langsung udah be plus verb 3. Lebih gampang daripada bentuk progresif kan ya. Jadi papers and plastic. Jadi kan tadi kan masih ingat caranya gimana kan? Temukan objeknya. Lalu untuk objek ini kita pakai to be apa? To be apa yang dipakai? Karena sudah ada modal, maka to be-nya adalah be. Ini ya. Papers and plastic should be, lalu verb 3-nya apa? Recycle. Recycle. Seperti ini. Nah ini juga contoh yang bagus. Kenapa? Kalau misalnya seperti ini kan kita nggak perlu tahu ya siapa yang melakukan recycle-nya. Maksudnya itu kan secara umum gitu ya. Ya, semua orang. Kalau misalnya kita nemu kertas dan plastik itu kan harus
daur ulang, begitu kan? Jadi kalau misalnya mau ditambahin by us, ya boleh sih, bener sih, cuman jadi nggak perlu gitu ya. Karena yang dimaksud di kalimat ini adalah kertas dan plastik harus didaur ulang, begitu kan? Oke? Ya, next. Oh, huh, sorry. Oke, nah ini sebenarnya akhir dari unit pertama dari modul 4 itu ya. Dari modul pasif. Jadi kalau misalkan tadi kan ada bentuk progresif gitu ya. Bentuk spesifik yang pertama adalah progresif, yang kedua adalah kalau ada modalnya. Oh, BTW, kalau misalnya modalnya selain should juga sama ya. Jadi mau pakai may, might atau apalah itu models yang dipakai tetap seperti ini. Oke? Lalu, kalau misalnya yang terakhir ini namanya sentences with two objects. Langsung saja ya. Kalau misalnya namanya two objects, berarti kan objeknya ada dua. Kalau kayak gini gimana dong? Coba kita lihat. Ya, jadi dibilang kalimat di atas memiliki dua objek, benar kan? Satunya N, satunya pekerjaan. Jadi ceritanya, Mister Sama menawarkan N sebuah pekerjaan. Salah, menawari. Ya, ada objek satu, ada objek dua, gitu kan? Apakah bisa dijadikan bentuk pasif seperti ini? Bisa. Kalau misalnya ada objeknya, pasti bisa dijadikan pasif. Terus gimana caranya? Apakah cuma salah satu doang? Karena ini yang dekat sama kata kerja, berarti ini yang bisa dijadikan objek, salah, subjek untuk kalimat pasifnya? Ternyata tidak. Jadi keduanya itu masih bisa dijadikan kalimat objek, salah, subjek untuk kalimat pasifnya. Jadi tinggal tentukan saja mana objek yang ingin Anda tekankan, N-nya atau job-nya. Kalau Anda ingin menekankan bahwa yang ditawari itu adalah N, maka jadinya seperti yang pertama ini. Jadi N itu ditawari pekerjaan. Gitu ya. By Mr. Sama. Again, kalau misalnya Anda tidak terlalu mementingkan siapa yang menawari dia pekerjaan, cuma langsung pengen bilang, oh N itu ada tawaran kerjaan loh, maka hilangkan saja Mister Samanya. Tapi kalau misalnya Anda ingin menekankan bahwa ada sebuah pekerjaan yang ditawarkan ke N, jadinya seperti ini. Perhatikan bahwa di sini ada tambahan to ya. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya ini masalah objek langsung dan tidak langsung. Tahu kan? Kalau ini kan sebenarnya kan Mister Sama menawarkan kepada N sebuah pekerjaan. Sebenarnya kan kayak gitu. Cuman kalau misalnya Anda masih ingat pemakaian yang kemarin to infinitive jar masih ingat ya. Nah, ini nggak perlu diberi to. Jadi pemakaian to itu nggak akan dipakai bersama over. Kecuali kalau misalnya ini ya, to infinitive ya, lain lagi ceritanya. Tapi sama. Maksudnya adalah di sini uh, kalau misalnya kita lihat di sini itu tidak perlu ditambahkan to. Kecuali kalau misalnya nanti sudah over to. Ngerti nggak ini masalah objek langsung nggak langsung ini? Iya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti jadikan bahasa Indonesia dulu. Gitu ya. Misalkan, Mister Sama menawarkan, salah lagi, menawari. Mister Sama menawari N sebuah pekerjaan. Nggak ada apa-apanya kan ya? Tapi kalau ini sebuah pekerjaan ditawarkan N, kan nggak enak. Harus ada ditambahkan kepada N. Gitu kan ya? Oke, lah ini di samping sini itu ada beberapa contoh kata kerja yang bisa diikuti oleh dua objek. Gitu ya. Misalnya I ask him a question misalnya itu. Kalau misalnya kayak gitu jadinya gimana? Langsung aja ya, tulis ini ya.
Oops. Ya, ada yang bisa bantu saya? I asked him a question. Objeknya apa aja di sini? Him, satu, lalu? Yeah, dan a question, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buat kalimat objek, salah, kalimat pasif dari kalimat aktif itu, jadinya bunyinya seperti apa? Convenient. Convenient. A question was asked to him. Kenapa kok pakai oops itu, Mas? Kenapa itu? Kok ada oops-nya itu kenapa? Nggak tepat mungkin. Tenang saja. Ini ternyata kalimatnya sudah betul. Jadi kalimat pasif yang pertama memang seperti itu. A question was asked to him. Dan yang kedua adalah he was asked a question. Cuman kalau saran untuk Mbak Mini ya, by me-nya itu sepertinya akan lebih bagus kalau ditaruh setelah a question. Gitu ya. Coba kalau misalnya Anda dengarkan pelan-pelan gitu ya. Kira-kira menurut Anda pribadi, masing-masing saja jawabnya ya. Perlu nggak dikasih by me di situ? He was asked a question. Atau a question was asked to him. Misalkan Anda baca atau Anda tulis gitu ya. Perlu dikasih by me nggak? Tidak juga nggak apa-apa. Iya gitu ya. Jadi nggak perlu ditulis by me juga nggak apa-apa. Mm-mm. Malah akan lebih bagus seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, lanjut ya.